melibatkan gitu? Kalau gue sih ini experience pertama gue kerja sama Mas Angga di project yang panjang gitu, karena di NKCTHI kan gue cuma sebagai cameo aja. Tapi kalau di sini gue menghabiskan waktu ya sebulan ya, Rik, bareng-bareng ya. Dan Iya, karena kan sebulan lebih. Dan gue menikmati sebulan lebih yang sangat menarik karena kita challenge di industri juga gitu loh, secara konten, secara genre, karena materinya menurut gue bukan materi yang kalau lo mau box office filmnya kayak gini gitu, maksudnya materinya kan bukan film kayak gitu kan. Dan menurut gue ini menarik banget, makanya akhirnya sampai gue mau juga terlibat di dalamnya gitu loh, karena itu yang gue bilang tadi, kita challenge semuanya, jadi ya itu menarik ya. Tadi lu bilang nggak bisa manual, nggak bisa nyetir manual. iya. gue cuma bisa matic. Nah, itu lu akhirnya jadi harus belajar atau lu pakai stand double kalau harus belajar berapa lama dan ya gimana gitu, karena kan lu harus bermain di film gitu, harus menghayati kan. Itu yang pertama buat Umay. Mungkin kan Umay juga menyutradarai beberapa film ya. Di sini bareng sama Mas Angga. Iya. Ada hal-hal baru nggak sih, May, yang lu pelajari waktu selama berproses di sini? Kalau dapat ilmu pasti banyak banget gitu, karena Mas Angga salah satu director yang gue idolain juga gitu, salah satu director yang gue adore. Dan kenapa gue mau ya, karena gue pengen dapet ilmunya juga kan, pasti kayak gue bisa menyerap semua hal-hal baik yang terjadi di produksinya gitu. Jadi emang menurut gue ini bekal banget sih buat suatu saat gue bikin film yang action atau bikin film heist, atau gue bekerja sama dengan para aktor-aktor muda berbakat seperti Ari Irham dan lain-lain. Jadi kayak emang momen yang sangat amat menyenangkan buat gue bisa ada di produksi ini dan melihat gue witnessing greatness gitu, ngelihat Mas Angga dan tim. Jadi buat gue nyetir mobil manual itu adalah tantangan terbesar gue di film ini. Karena gue disini jadi getaway driver, gue harus ngedrift dan gue harus bawa truk. Dan tentunya kita ada workshopnya selama 5 hari 2 hari buat truk, 3 hari buat ngedrift. Dan situ gue rantang diri gue sendiri gitu, bisa bawa truk, bisa ngedrift. Dan waktu workshop drift itu gue kebetulan harus kendala tuh situ. Hujan 2 hari. Nah itu licin banget, jadi gue nggak bisa belajar ngedrift hari itu. Dan di hari ketiga gue sudah bisa ngedrift U-turn gitu, sudah bisa lancar dan gue berhasil gitu. Dan yang menariknya lagi sehari doang jadinya, dan gue berhasil. Dan yang menariknya lagi, gue tuh sempat belajar sama satpam gue mobil manual, karena dia punya mobil manual. Ya udah gue belajar sama dia gitu, ajarin dong gitu, bawa mobil manual. Ya udah diajarin sama dia, muter-muter kompleks seminggu sekali tuh sambil gue belajar gitu, mendalami peran juga ke bengkel workshop sama Umay gitu. Oke. May, di sini kan lo jadi big guy ya. Ada persiapan khusus nggak sih untuk fisik? Jadi kayaknya Enggak sih, maksudnya big guy itu gimana? Maksudnya posturnya monster besar? paling tinggi. Enggak sih, enggak ada persiapan khusus atau gimana. Cuma paling kita tanning kulit kita aja ya. Kita karena bukan jadi orang kulit hitam gitu ya, tapi memang badan kita kucel karena dari kecil main layangan mulu kali, terus kena debu mulu di di bengkel, terus kena oli lah tangan semua segala macam. Jadi emang tanning bener-bener full hitam, terus tangan kita sering banget dicelupin ke oli segala macam. Jadi memang untuk dapetin ya look yang gitu. Iya. Lu juga sama atau Sama aja? Sama persis. Udah full hitam. Terus suatu saat sih akan gue post sih gitu. Oh belum ada yang tahu ya? Belum. Pertama kali kita training ya. Iya, bener-bener kayak ada kocan. Berapa lama training? Keluar. Trainingnya sih bentar. Kita training sekali doang kan? Sekali doang. Tapi emang itu cukup lama, hampir 2 mingguan tahan hitamnya. Dan kayak jadi aneh semua gitu. Iya. Dan ini pengalaman pertama lu tanning juga lagi. Iya, dan kalau kita tanning kan karena base-nya bukan
biasanya bukan kulit hitam gitu kan, jadi warnanya lebih ke arah merah gitu kan. Oh. Biasanya kalau kita ngeliat orang kulit hitam beneran kan keren kan, maksudnya Iya. emang ngelekap sama kulitnya, Iya. kayak kita kayak aneh aja gitu. Jadi merah-merah gitu. Ini kan bukan tanning yang tanning bed atau tanning matahari Iya, gitu, cuma iya. di spray gitu. Iya. Kayak dicat aja badannya gitu. Tadi juga si Iqbal sama Angga sempet nyinggung soal kalian tuh lumayan bocor gitu tuh di set. Maksudnya secara obrolan segala macam. Emang vibes-nya seperti apa sih ketika di lokasi syuting? Banget ya? 6 anak muda dikumpulin gitu. Canda mulu sih kita. Karena syutingnya kan serius. Terus kalau di luar set juga kayak wah kita serius sama segala macam, kayak bosen sih. Jadi penting kita dibawa bercanda aja, happy. Ntar lah dia ngobrolin NFT, ntar lah gua bercanda pas segala macam. Jadi segala macam hal kita bahas, kita obrolin aja. Nggak yang serius banget gitu. Iya, Nggak iya. yang baca skrip apa. Terus kalian ceritain kakak adik. Yang kakak adik kalian kan ya? Iya. Gimana membangun bonding supaya nanti di visualnya tuh kelihatan kayak emang kalian berdua kakak adik. Kita mungkin lebih banyakin waktu berdua nggak sih? Iya sih. Kita lebih sering ngobrol kan. Iya. Kita lebih sering ngobrol, gue sama Umay lebih sering ngobrol dibandingkan yang lainnya gitu. Kan yang lain lebih sering take, kita lebih sering ngobrol gitu. Iya. Iya benar. Scene kita nggak banyak. Iya. Kalau banyak sih. Banyak sih. Banyak sih. Banyak sih. Cuman ya mereka take-nya kan lama gitu. Ya udah gitu. Kan nih berhubungan sama otomotif, bengkel dan segala macam. Insight apa yang didapat dari situ? Mungkin ngulik sampai soal security kendaraan yang dinaiki harus seperti apa atau gimana gitu. Dapat insight tertentu nggak sih? Kita rencananya mau bikin cutting stiker sih. Stiker. Nggak ada sih kalau insight, mungkin insight apa enggak sih. Kita lebih kepada emang kita menjalankan tugas kita sebagai aktor aja. Yaitu dengan ya riset sebanyak-banyaknya tentang materi yang sesuai dengan karakter kita. Ya waktu workshop tuh diulangkan baik mungkin. Iya. Udah. Nih lu pertama kali tahu dengar namanya tuk-tuk sendiri seperti apa sih? Emang itu ada backgroundnya atau seperti apa sih? Boleh tahu? Tanya bokap gue kali ya. Sebenarnya gue nggak tahu juga ya. Bokap gue di film ini tuh namain gue tuk-tuk, mungkin karena gue sering nyetir, sering ngebut-ngebutan, ugal-ugalan dan punya nyali yang gede buat bawa mobil gitu. Makanya Thailand tuk-tuk gitu. itu kan Oh. beca ya? Iya, bajai yang knalpotnya kenceng, Iya. terus urakan bawahnya. Nah, mungkin dari nama itu ke bawah lah sama karakternya tuk-tuk gitu. Oh. Bang Jenggi, Oh. ini kan ini film tuh bisa kalau kita lihat dari trailer juga kelihatan nekat gitulah ya, berbahaya gitu. Dalam hidup kalian sendiri sebenarnya kalian pernah melakukan hal berbahaya apa sih, yang paling sebahaya apa gitu? Gue apa ya? Lu dulu Selama deh, hidup gua lu. ada. Hidup gue lempeng-lempeng aja. Waduh. Kayak gue nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak, insya Allah nggak ada kemungkinan gue tangkap polisi lagi. Ya Allah, amin ya. Jadi nggak ada. Sama aja sebenarnya gue nggak pernah ngelakuin hal nekat apapun juga ya. Berarti pada dasarnya ini film jauh banget ya dari diri lu berdua ya. Mungkin yang jadi gini, kalau apakah ini pencurian, ini kan mencuri ya, kesannya kan konotasinya negatif gitu ya. Padahal kayak tadi gue bilang di rumah sana bahwa ini tuh bukan ngajarin anak-anak untuk melakukan pencurian atau melakukan hal negatif gitu loh, tapi mencuri dan salah ini merupakan statement untuk menantang status quo gitu loh. Kayak kita ngelawan ketidakbenaran gitu kan. Kita mau ngasih unjuk itu di filmnya, nanti di full filmnya itu yang mau kita kasih lihat. Jadi bukan untuk mengajarkan anak-anak untuk mencuri gitu, karena banyak juga yang ngomong kan, oh ini filmnya mau ngajarin aku segala macam. Nggak ke sana arahnya, maksudnya see the bigger picture, bahwa kita mau ngasih lihat sesuatu yang lebih dari sekedar hal-hal yang negatif. Kalau ditarik ke helikopter view-nya, lo melihat sendiri situasi sekarang seperti apa, Mei? Apakah seperti itu maksudnya, yang seperti statement yang udah dimunculi Raden Saleh? Iya sih, menurut gue sih iya. Maksudnya kita banyak sekali membiarkan ketidakadilan ya sebutlah kalau bahasa hiperbolanya ketidakadilan di negara ini, dan
banyak anak-anak muda yang juga diem aja, banyak yang gerak tapi banyak juga yang diem gitu. Dan kita di film ini, kita berenam adalah menjadi anak-anak yang tidak mau diam dan kita mau melawan gitu. Dan melawan pun juga untuk kebaikan semuanya juga sih. Jadi pemberontak ya. Iya. Kalau kalian sendiri punya referensi favorit heist movie? Apa heist movie lo? Baby Driver. Baby Driver. Baby Oh Driver. iya, dia banget Iya, ya. iya. Kalau tuk-tuk dia banget ya. Driver ya. Iya. Berarti lo ngambil itu juga, dari ada Nonton sedikit juga. referensi. Gue nonton. Oh. Gue lihat ya dikit lah. Oh. Gue pelajarin. Kalau Mai, Gue Ocean sih. Ocean. Ada yang lo masukin dari yang lo lihat karakter lo di sini? Enggak, karena Enggak sama. kalau gue setiap mau syuting kayak gue membebaskan diri gue dari referensi biar gue pure jadi apa yang gue pengen di Oh. film. Terus mengenai Raden Saleh, kalian sebenarnya kan ini kayak yang tadi Iqbal bilang bener sih, maksudnya ini tuh topik Raden Saleh dan lukisan itu tuh lumayan jarang diangkat ya. Ya. Kalian sendiri sebenarnya aslinya mengenalkah sosok Raden Saleh, dan setelah bermain film ini adakah insight-insight mengenai lukisan yang akhirnya kalian dapat? Gue jujur sebelum main film ini gue nggak tahu apa-apa tentang lukisan. Dan setelah gue main film ini gue jadi lebih tahu dari hal itu siapa dan dia punya lukisan apa aja. Gue sempat datang ke beberapa waktu pemakaman Raden Saleh gue datang dan ada beberapa lukisan dia di sana dan gue lihat dan jadi gue mengerti bahwa kenapa Raden Saleh ini adalah sejarah yang penting untuk kita gitu, karena sosok yang penting untuk kita. Insight yang gue dapat sih itu. Kalau gue emang udah suka lukisan Raden Saleh dari jauh sebelum syuting Raden Saleh. Bahkan di apa namanya, di Pilpres 2019 tuh gue sempat nge-post lukisannya Raden Saleh yang penangkapan di Ponegoro yang emang ada di film ini, karena gambar itu tuh buat gue representasi banget gitu loh, kayak kejadiannya kita terpecah belah gara-gara kita sendiri, kita ditangkap. Kalau di lukisannya Raden Saleh kan ada yang ditangkap karena juga banyak yang berkhianat juga terhadap negaranya sendiri. Jadi menurut gue ini emang kayak sign dari semesta gitu kali ya, maksudnya wah kayak gue mau di hire buat Raden Saleh, terus gue pas ngeliat lagi kayak gila emang udah pernah ada di hidup gue gitu loh ini. Jadi menariknya sih di situ emang udah dikasih sign dari dulu, karena gue ngefans itu sama Diponegoro kan. Dari gue kecil gue ngefans banget sama Diponegoro, dan sampai akhirnya gue diajak main film Mencuri Raden Saleh, dan karakter dari lukisan penangkapan Diponegoro ini, karakter utamanya adalah Pangeran Diponegoro, gue kayak wah menarik sekali. Berarti dari sebanyak itu lukisan favorit dari Raden Saleh ini yang penangkapan di Ponegoro? Iya. Bisa pas gitu ya. Makanya itu yang buat gue kayak cukup aneh juga sih. Tapi menurut lu dari semua lukisannya ini yang paling pas buat diangkat sebagai cerita? Iya, karena lukisan penangkapan di Ponegoro menurut gue simbol dari perlawanan banget, dan kita berenam adalah simbol dari perlawanan anak-anak muda gitu loh, kayak perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi. Mau nyambung yang tadi mungkin Mas soal maksudnya mereka sekarang udah mulai nge-direct gitu kan, tapi juga berangkatnya dari aktor gitu. Gimana sih perbedaan lensa sebagai aktor dan juga ketika sebagai director gitu? Aku menempatkan sebagaimana aku dipanggil dan dibayar aja gitu, maksudnya aku juga tidak mau terlalu sotoy, karena ya ilmu gue belum ada seberapanya sama Mas Angga dan orang-orang di Cinema gitu. Jadi gue malah dengan senang hati gue menerima semua ilmu yang ada gitu loh. Gue menyerap semua yang gue butuhkan untuk jadi bekal gue gitu. Jadi memang gue tidak mau sok kepintaran kayak kenapa nggak gini Mas, kenapa nggak gini. Jadi kayak gue lebih dengerin dan menikmati dan menjadi saksi bahwa ini saksi sejarah sih sebenarnya, karena ini menurut gue Mencuri Raden Saleh ini bisa sejarah buat perfilman. Terus buat kalian berdua, ini film action pertama bukan? Lo enggak ya? Iya deh kayak gitu. Fighting scene enggak ya? Enggak. Dua nih. Lalu berarti pertama. Nah berarti buat Ari, bedanya apa nih waktu dulu dan sekarang di film ini
apa yang membuat lu seneng sama apa action di sini, hate di sini. Terus kalau buat Umay gimana Mai, jadi nagih nggak sih main film yang memacu adrenalin? Justru malah pengen bikin sih. Gue seringkali kalau ngelihat sesuatu yang gue suka banget, gue lebih kepikiran untuk kayak suatu saat gue pengen bikin. Lebih ke sana sih. Jadi film ini juga menginspirasi gue sebagai newbie filmmaker untuk bikin sesuatu yang sebesar ini sih. Gue sih gak mau bilang banyak-banyak kalau spoiler gitu ya. Cuman dari adrenalin yang gue dapetin di film ini tuh menurut gue beda banget sama adrenalin yang gue dapetin di film sebelumnya, Pulp Fiction ya. Karena di sini kita benar-benar tegang banget, dan di sini gua sama Gofar melakukan scene krusial yang sangat penting banget, dan itu tanggung jawabnya gede banget, apalagi buat gua karena gua yang nyetir gitu. Dan itu sangat memacu adrenalin gua, sangat menjadi tantangan buat gua gitu. Dan itu yang buat lu merasa seru aja gitu ya? Iya, untuk bisa mencoba hal baru lagi. Iya. Adegan kejar-kejaran mobil yang di SCBD itu seperti apa sih pengalamannya untuk kalian berdua? Kalau nggak salah waktu itu pernah sempat syuting Yang ditutup jalan Iya, gitu. YouTube jalan itu. Ada nggak sih? Iya. Nggak boleh dibocorin. Sebenarnya ada sih trailer kan? Iya, Ada trailer. Itu gila sih. Pengalamannya seperti apa? Adrenalin ini gila banget, gua sama Gofar emang. Itu teriak-teriak sendiri sebelum take buat ngelepasin adrenalin ya, karena sebanyak itu di kepala kita. Muka gua sama muka dia tuh udah pucat dari awal sebelum action. Kayak gua megang setir, bisa nggak ya? Bisa yuk. Kayak kalau di filmnya gue ada pas mau nabrak tuh gue udah teriak kenceng banget, tabrak. Itu bukan karena gue mau improv biar kelihatan keren, enggak, karena emang gue ngelepasin adrenalin ya. Karena udah bener-bener kayak lo adrenalinnya tinggi banget sampai lo susah nafas, terus harus dikeluarin lewat teriakan gitu. Dan kita sesek lagi dalam terowongan. Iya. Kayak nah itu sih krusial banget karena harus ngelakuinnya Iya. 2 kali take. Karena take yang pertama kita masih rada takut-takut. Iya, ada takut-takut, dan yang kedua bilang tabrak. Udah selesai. Tabrak. Bener-bener di kuping. Udah jedur.